sore, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sistem informasi ini. Ada banyak sejarah dan juga dampak perkembangan komputer untuk manusia. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer generasi pertama ini pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar hingga memerlukan seluas 5.000 meter per kubik. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 7.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Berikut ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware berukuran besar. 2. Instruksi yang operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya menggunakan mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan listrik yang sangat besar, perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, menggunakan konsep storage, program dan magnetic storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Kemudian ada yang kedua adalah komputer generasi kedua yang dibuat pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer ini dikeluarkan pada tahun 1955. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Pergantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih cepat, pun lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan hingga pemerintahan. Berikut ciri-ciri komputer generasi kedua ini. Yang pertama, menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kedua, kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal, dapat memproses secara real time dan real sharing. Ukuran jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, pengguna program pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketiga adalah komputer generasi ketiga. Ini dibuat tahun 1964 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan integrated circuit IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan jika dibandingkan dengan pendahulunya. Komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi ukuran, daya listrik dan diperlukan hingga biaya pembuatannya. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yang pertama adalah daya listrik lebih kecil, harga terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing,
software meningkat, dapat terhubung dengan komputer yang lain. Disket magnetik sebagai penyimpan eksternal, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kecepatannya 10.000 kali dibandingkan generasi pertama. Yang keempat, komputer generasi keempat ini dikeluarkan pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat ini dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran, sirkuit, dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Interaction atau LSI mampu mematerialisasikan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Interaction atau disingkat VLSI muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Interaction. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perkembangan komputer dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Ciri-ciri komputer generasi ketiga menggunakan Large Scale Interaction atau disingkat LSI. Yang kedua digunakan untuk perorangan. Yang ketiga, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Keempat, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Untuk komputer generasi kelima yang masih dalam perancangan sekarang dan masa depan nantinya, untuk modifikasi komputer generasi kelima ini cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambar imajinasi dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2021 Space Odyssey. Dalam buku ini, HAL 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan cerdas buatan Artificial Intelligence atau AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan mampu belajar dari pengalaman sendiri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut seperti mampu menerima instruksi secara lisan, yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Ciri-ciri komputer generasi kelima ini, yang pertama menggunakan LSI, kedua fitur semakin banyak, dan ketiga kecepatan pemrosesan informasi meningkat. Ada beberapa macam-macam dampak perkembangan komputer untuk manusia. Yang pertama, aspek sosial masyarakat. Kedua, aspek pendidikan. Ketiga, aspek hukum. 5, aspek ekonomi. Dan 6, aspek kesehatan. Jadi, kesimpulan saya tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi ini semakin berkembang cepat dan pesat. Karena masyarakat yang ingin lebih pintar dan lebih maju, dengan adanya komputer dan laptop yang sudah canggih pun akan tergeser dengan komputer masa depan yang sekarang dibuat dan lebih praktis dan lebih hemat dari teknologi sekarang. Sekian, terima kasih.